الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ini. Selawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah Anda mendengar kisah tentang seorang hamba yang dengan satu kalimat saja takdirnya bisa berubah total? Dari yang semula ditentukan celaka menjadi bahagia, dari yang semula miskin menjadi berkah, dari yang semula sakit menjadi sehat. Hari ini kita akan mengungkap rahasia yang dipegang oleh para wali Allah, para hamba pilihan yang dekat dengannya. Sebuah lafaz yang sangat sederhana namun memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengubah takdir manusia. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini menjadi dasar bahwa Allah telah memberikan jalan kepada manusia untuk mengubah takdir mereka. Bukan takdir yang sudah mutlak seperti kematian dan kelahiran, tetapi juga takdir mu'allaq, takdir yang bersyarat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali berbakti. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis kudusi yang masyhur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka aku nyatakan perang kepadanya. Dan jika hambaku itu meminta kepadaku, sungguh aku akan memberinya. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama besar dan wali-wali Allah telah mengamalkan satu lafaz yang sangat mujarab. Lafaz yang ketika diucapkan dengan penuh keyakinan dan khusyuk mampu mengubah takdir seseorang. Lafaz itu adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Mengapa lafaz itu begitu istimewa? Pertama, ini adalah kalimat tauhid yang murni. Kita menyerahkan segala urusan kepada Allah. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku tunjukkan kepadamu perbendaharaan dari perbendaharaan surga? Yaitu la haula wala quwata illa billah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib menjelaskan bahwa lafaz ini memiliki 10 faidah besar. Di antaranya adalah mengusir setan, memudahkan urusan yang sulit, menjadi sebab turunnya rahmat Allah, menghapus dosa-dosa, mengubah takdir yang buruk. Adapun kisah nyata yang menyentuh hati. Kisah yang pertama yaitu tentang sang pedagang kecil yang hampir bunuh diri. Di zaman Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, hiduplah seorang pedagang kecil bernama Abu Yusuf. Dia seorang ayah dari 3 anak yang masih kecil-kecil. Istrinya sedang hamil anak yang keempat. Suatu hari, bisnis Abu Yusuf bangkrut total. Hutangnya menumpuk hingga 1000 dirham, jumlah yang sangat fantastis di zamannya. Para penagih hutang mengancam akan menjual rumahnya, satu-satunya tempat berlindung keluarganya. Malam itu, Abu Yusuf duduk di tepi sungai Trigis dengan hati hancur berkeping-keping. Air matanya mengalir tanpa henti. Dia melihat ke arah rumahnya yang kecil, membayangkan anak-anak dan istrinya yang sedang tidur dengan perut setengah lapar. Ya Allah, bisiknya, aku sudah tidak sanggup lagi. Mungkin lebih baik aku tenggelam di sungai ini
agar keluargaku tidak menanggung malu. Tiba-tiba dia teringat nasihat gurunya. Jika engkau sudah mentok, tidak ada jalan lagi, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah dengan penuh keyakinan bahwa Allah pasti akan bukakan jalan. Dengan suara bergetar, Abu Yusuf mengangkat tangannya ke langit. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dia terus mengulang-ulangnya sambil menangis. 1 kali, 10 kali, 100 kali, hingga tengah malam. Hatinya mulai tenang, ada rasa damai yang aneh. Keesokan harinya, sesuatu yang ajaib terjadi. Seorang pedagang kaya dari Persia datang ke pasar dan mencari Abu Yusuf. Ternyata 20 tahun yang lalu, ayah Abu Yusuf pernah menolong ayah pedagang Persia itu ketika dirampok di perjalanan. Sang pedagang Persia ingin membalas budi dengan memberikan modal usaha 2.000 dirham. Abu Yusuf terpaku. Jumlah itu 2 kali lipat hutangnya. Dia menangis di hadapan pedagang Persia itu sambil menceritakan kejadian semalam. Subhanallah, kata pedagang Persia itu. Semalam aku bermimpi seseorang menyuruhku mencarimu dengan ciri-ciri yang persis. Ternyata Allah yang mengutus aku untuk menolongmu. Kisah yang kedua yaitu ibu yang anaknya hilang. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menceritakan kisah Ummu Salamah, seorang janda miskin di Baghdad. Anak laki-lakinya yang berusia 7 tahun, satu-satunya harapan dalam hidupnya, hilang di pasar yang ramai. 3 hari 3 malam dia mencari ke seluruh penjuru kota. Kakinya lecet, suaranya serak, air matanya kering, tidak ada yang tahu di mana anaknya. Malam ketiga, dalam keputusasaan total, dia duduk di masjid sambil memeluk baju anaknya. Dia ingat lafaz yang diajarkan ibunya dulu. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali denganmu. Jika engkau berkehendak, anakku akan kembali. Jika tidak, berilah aku kekuatan untuk ikhlas. Dia terus berzikir hingga subuh. Setelah sholat subuh, tiba-tiba seorang anak kecil mengetuk pintu masjid. Ya Allah, itu anaknya. Anaknya menceritakan bahwa dia tersesat dan ditolong oleh seorang kakek yang baik hati. Kakek itu merawatnya selama 3 hari. Lalu tadi malam bermimpi ada suara yang menyuruhnya mengantarkan anak itu ke masjid ini tepat setelah sholat subuh. Di mana kakek itu sekarang? Tanya Ummu Salamah. Tadi dia menghilang begitu saja setelah mengantarkan aku kemari, Ummi. Wajahnya bersinar seperti cahaya. Ummu Salamah yakin itu adalah malaikat yang Allah utus untuk mengembalikan anaknya. Hikmah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani rahimahullah berkata, berdasarkan pengalamannya, aku telah menyaksikan ribuan orang yang mengamalkan lafaz ini dengan sungguh-sungguh. Yang sakit parah bisa sembuh, yang miskin menjadi kaya, yang putus asa mendapat harapan baru. Tetapi ingatlah, kunci utamanya bukan pada banyaknya bacaan, melainkan pada keikhlasan hati dan keyakinan bahwa hanya pada Allah yang memiliki segala daya dan kekuatan. Para wali Allah mengamalkan lafaz ini dengan adab yang khusus. Pertama, dengan keyakinan yang penuh bahwa hanya Allah yang mampu mengubah keadaan. 2, dalam keadaan suci dan menghadap kiblat jika memungkinkan. Yang ketiga, disertai dengan istighfar terlebih dahulu. Yang keempat, dibaca 100 kali setelah sholat maghrib dan sholat isya. Yang kelima, sambil berdoa
agar Allah mengubah takdir buruk menjadi takdir yang baik. Yang terpenting adalah keyakinan hati bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tanpa keyakinan, lafaz ini hanya menjadi bacaan biasa. Saudaraku yang Allah muliakan, inilah rahasia yang dipegang oleh para wali Allah. Sebuah lafaz sederhana yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Namun ingatlah wahai saudaraku, mengubah takdir bukan berarti kita melawan kehendak Allah, tetapi justru kita meminta kepada Allah agar Dia berkenan mengubah takdir yang buruk menjadi takdir yang baik. Mari kita amalkan bersama. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan Allah mengubah segala kesulitan kita menjadi kemudahan, kesedihan menjadi kebahagiaan, dan takdir yang buruk menjadi takdir yang penuh dengan keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.